Selamat sore, Yolanda juga Pak Renaldi sebagai dosen pembimbing. Selamat datang untuk acara ujian praktek magang ya, ujian presentasi untuk praktek atau magang atas nama Yolanda Agnesia Pasaribu. Kemudian Pak Renaldi sebagai dosen pembimbing dan saya sendiri Yuliani sebagai dosen penguji. Baik, tidak akan berlama-lama lagi, silahkan untuk Saudara Yolanda untuk mempresentasikan hasil magangnya. Baik, selamat sore untuk Pak Rey dan Bu Yani. Perkenalkan, nama saya Yolanda Agnesia Pasaribu. Di sini saya akan presentasikan mengenai hasil penelitian magang saya, yaitu produk disinfektan spray alami. Di latar belakang, di sini COVID-19 merupakan wabah penyakit yang dapat menular antar manusia, yaitu kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus. Misalnya seperti dari batuk, bersin, kemudian dari berjabat tangan, menyentuh benda-benda yang terkontaminasi, dan bahkan dapat terhirup langsung oleh hidung atau mulut. Penularan COVID-19 juga terjadi di mana saja, termasuk di dalam ruang rumah. Oleh karena itu, dapat dilakukan pencegahan, salah satunya menggunakan disinfektan. Disinfektan di sini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah mereduksi bakteri dengan cepat, namun kelemahannya di sini menyisakan residu dan sulit terurai. Kemudian analisis produknya, disinfektan yang dijual saat ini di pasaran kebanyakan dari bahan kimia dan objeknya hanya untuk benda-benda mati. Kemudian bahan kimia ini juga menyebabkan infeksi pada kulit, gangguan pernapasan, dan berdampak negatif pada sistem pernapasan. Kemudian di sini inovasi produknya, kami di sini menggunakan kandungan alami di mana yaitu daun sirih hijau karena kan mengandung efektif membunuh bakteri dan dengan menambahkan bahan alami juga yaitu daun jeruk sebagai aroma pewangi. Kemudian di sini ada desain produknya, ada 5, yaitu pertama bahan baku, yaitu ada daun sirih hijau, daun jeruk, dan air. Kemudian alatnya itu ada panci, kemudian saringan, tempat aduk, dan tempat disinfektannya. Kemudian ukuran dimensinya yaitu 7 lembar daun sirih hijau, 20 lembar daun jeruk, dan 2000 ml air. Sumbernya itu dari pasar swalayan. Targetnya itu untuk semua kalangan, seperti puskesmas atau kantoran atau dalam rumah juga bisa. Kemudian di sini prosesnya ini ada siapkan alat dan bahannya. Di sini alatnya ada panci, sendok, tempat disinfektannya, saringan. Kemudian bahannya di sini ada 7 lembar daun sirih hijau, 20 lembar daun jeruk, dan air 2000 ml. Kemudian di sini prosesnya itu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian cuci daun sirih dan daun jeruk sampai bersih, masukkan 7 lembar daun sirih, 20 lembar daun jeruk, dan air 2000 ml ke dalam panci, kemudian masak hingga mendidih. Setelah mendidih, kita diamkan berapa menit itu didinginkan, kemudian saring perebusan daun sirih dan daun jeruknya, kemudian masukkan ke tempat disinfektan dan disinfektan siap digunakan. Kemudian ini tampilan produknya seperti ini, Pak, Bu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Yolanda untuk presentasinya. Apakah sekarang saya langsung bisa bertanya atau mau Pak Renaldi dulu? Ya, sebenarnya langsung silakan aja, Bu. Oke, baik. Baik, kalau gitu, ya Yolanda, saya mau lihat lagi slide-slide yang tadi dipresentasikan, yang dari awal tadi. Saya mau lihat dulu, mau lihat lagi maksudnya. Nah, ini tampilan produk, kemudian selanjutnya, ya, sebelumnya. Ya, oke. Ya, lanjut, jangan yang ini, yang tadi, yang setelah ini. Lanjut. Nah, ini analisis produk. Ini kan yang ya udah, jangan dulu maju. Jangan dulu maju. Ya. Ini analisis produknya adalah yang akan dibuat oleh Yolanda ini adalah desinfektan yang berbahan alami, Bu. Yang dari bahan alami. Oke, sebenarnya gini, yang benernya itu desinfektan apa disinfektan sih? Disinfektan, Bu.
Oh, kalau disinfektan kenapa isinya desinfektan? Oke, nggak apa-apa lah, nanti dibenerin ya. Ya, Bu. Kenapa kamu sampai tertarik untuk membuat spray alami? Karena di pasaran itu kebanyakan ya menjual disinfektan dari bahan kimia, Bu, dan itu benar berbahaya bagi kesehatan juga. Oke, jadi pembedanya itu ya, dengan bahan kimia. Nah, sekarang yang kamu gunakan adalah jeruk nipis dan daun sirih. Daun sirih menambahkan aroma pewanginya. Oh, begitu. Jadi pembedanya adalah itu, bahwa yang lain itu tidak menggunakan aroma pewangi dan disinfektan kamu menggunakan pewangi. Gitu. Ya, Oke, lanjut. Lanjut lagi. Terus lanjut lagi. Ini khasiat dari daun sirih hijau menurut kamu kan efektif untuk membunuh bakteri. Apakah itu sudah diteliti? Sudah ada buktinya bahwa itu memang efektif membunuh bakteri? Sudah, Ibu. Saya juga dapatnya dari jurnal, Bu. Beberapa jurnal. Gitu. Oke. Baik, kalau gitu nggak apa-apa. Bagus berarti ya kalau bahan-bahannya memang dari jurnal. Nah, kemudian dapat dibuat sendiri dan bahan-bahan digunakan sangat ekonomis dan mudah didapatkan. Nah, kalau menurut saya saat ini daun sirih itu kayaknya susah deh didapatkan. Yolanda dapat dari mana? Pasar, Bu. Oh, dari pasar masih banyak. Ada, Bu, ya. Ya. Nah, kemudian tadi bahan-bahan yang digunakan adalah 2000 ml air, kemudian daun sirihnya juga sedikit, jeruk nipisnya juga sedikit. Itu untuk 2 liter ya? Iya, Bu. Cukup ya untuk 2 liter. Nah, kalau pemakaian seperti itu sudah dihitungkah biayanya? Karena ternyata target pasar kamu itu kan seluruh masyarakat ya. Iya. Sudah dihitungkah analisa biayanya dan analisa kebutuhan pasarnya? Ya, baik, Bu. Kalau untuk dipasarkan, kira-kira saya menjual 25 botol ya, Bu, ya. Kemudian daun sirihnya mungkin kami tambahkan tidak jadi 7 lembar daun sirih, tapi kami tambahkan menjadi 30 lembar daun sirih, kemudian daun jeruknya juga kami tambahkan. Jadi bahan-bahannya juga untuk itu kami tambahkan jadi, Bu, untuk 25 botol itu. Maksud saya gini, awalnya yang 2000 ml air itu untuk menjadi berapa botol? Satu botolnya berapa cc? Kalau 2000 ml itu, Bu, untuk 2 botol, Bu. 2000 ml untuk 2 botol? Iya, Bu. Jadi emang kita gunanya cuma 2 botol sih, Bu. Nah, 2 Sisanya, botol itu jadi satu botolnya 1 liter gitu? iya. Kamu tahu 1000 ml itu 1 liter kan? Iya, Ibu. Oh, jadi memang botolnya literan gitu? Iya, Bu. Oh, kayaknya nggak masalah sih. Gimana spray 1 liter segitu gedenya? Botol yang itu, Bu, botol yang gedenya. Yang gede itu 1 liter isinya? Coba lihat tampilan produknya. Ini kan, Bu, yang kita gunakan 350 mili rencananya sih, Bu. Ya, ini kan 350 mili. Tapi kamu bilang tadi katanya 1 liter kan, 1 liter 1 botol. Gitu kan? Iya, Bu. Iya kan? Nah, kalau 1 liter 1 botol, segimana gedenya itu 1 liter dispray kan gitu? Iya, Apa Bu, tapi berat gitu, nggak berat gitu pas nyepray gitu? tapi rencananya 300 mili aja sih, Bu, yang kita mau coba dulu aja. Nah, itu artinya yang tadi kamu bahan-bahan 2000 mili itu akan menjadi 300 mili kah? Atau akan tetap menjadi 2000 mili? 2000 mili, Bu. Hasil akhirnya. Iya. Benar itu. Iya, Bu. Tapi Karena ini air kalau direbus dari 2000 mili kan akan berkurang. Benar nggak? Iya, Bu. Nah, makanya kamu hitung lagi. Sebenarnya untuk 2000 mili air itu akan menjadi berapa mili nantinya setelah jadi desinfektannya. Ya, gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya biaya yang terjadi untuk pembuatan itu berapa, kamu belum hitung juga. Udah, Bu, 28.000, Bu. Mana perhitungannya? Di kertas kita sudah buat sih, Bu. Jadi daun sirih hijau itu kita beli 10.000, kemudian daun jeruknya kita beli 3.000, kemudian harga botol spraynya satu botol itu 15.000, Bu. Di totalnya 28.000, Bu. Itu 10 lembar berapa tadi?
Daun sirih hijaunya 10.000 kita beli. 10.000 itu berapa lembar? Lumayan sih, Bu. Tapi kan yang kita gunakan cuma lembar doang, Bu. Nah, itu dia makanya dihitung lagi sebenarnya kalau kamu memang membutuhkan, yang dibutuhkan itu untuk dijual berapa mili sih? Gitu. Kalau untuk contoh ya nggak apa-apa beli sedikit-sedikit bisa kan? Iya, Bu. Nah, gitu. Jadi kalau memang targetnya tadi pasarnya adalah memang luas, itu kan seluruh masyarakat, artinya kamu memang harus memperkirakan biaya yang akan terserap untuk membuat itu berapa sih sebenarnya totalnya. Nah, kemudian nanti kamu harus hitung lagi kalau memang rencananya untuk dijual, sebenarnya akan menaikkan dari harga produk itu akan menaikkan berapa persen untuk keuntungannya. Gitu. Nah, dari situ kamu kan pasti akan bisa memperkirakan juga, oh ternyata labanya adalah sekian. Gitu. Sehingga yang namanya produk ini bisa menjadi sumber penghasilan. Dan yang kemarin kalian melakukan webinar itu salah satunya adalah jiwa kewirausahaan ini bisa dapat terjadi gitu, bisa diimplementasikan dengan produk-produk yang kamu buat ini. Ini sebenarnya bagus gitu. Sekalipun mungkin orang-orang lain juga bikin spray yang alami juga gitu kan. Tapi bagaimana cara packagingnya, bagaimana cara menatanya lah, gitu nanti itu akan lebih bagus dan tidak sesederhana ini kalau bisa tampilannya diperbagus lah, gitu ya. Jadi kalau orang melihat tertarik gitu. Kalau hanya botol kayak gini mah ada orang juga akan mau ngeliat kayak Lysol, kayak Karbol gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu percantik aja misalnya warnanya dipercantik atau misalkan si botolnya menggunakan gambar-gambar lagi mungkin itu akan lebih menarik gitu. Ya, seperti itu mungkin. Ya, nanti tolong ditambahkan ya. Kalau ini memang akan menjadi rencana sumber penghasilan buat Yolanda untuk berwirausaha gitu. Iya, Bu. Ya. Oke. Makasih, Bu. Ya. Itu mungkin mudah-mudahan apa yang disampaikan masukan-masukan oleh saya itu bisa ada gunanya buat Yolanda ya. Iya, Bu. Mangga silahkan Pak Rey kalau mau diteruskan. Saya kayaknya pertanyaan ya sedikit lagi aja Bu. Ya, baik. Jadi yang Yolanda masukkan dari Ibu Yani sebenarnya ada di sisi itu ya, di sisi perhitungan biaya harusnya bisa lebih tepat nantinya ya kalau benar akan diproduksi. Harga per produknya gitu kan. Tadi beli sekilo, berapa lembar tadi ya? Apa? 7 daun. Itu kan nggak dipakai langsung hanya dalam 2 botol ini ya. Nah, itu jadi kalau ditotalin nanti harus dihitung lagi. Nah, itu satu. Yang kedua, saya sih tadi udah mau nanya tapi ternyata udah dijelasin. Kalau saya memang baru nemu ada, belum pernah saya, kalau kata Bu Yani tadi banyak yang produk di alami ya Bu. Nah, banyak produk alami. Yeah. Kalau saya belum pernah tahu ada produk alami, berarti sebenarnya ada ya, ada produk alami juga yang kayak gini. Oh, ya ada, baru saya sih. Dari daun kersen ada. Oh, ada ya. Nah, kalau tadi udah dijawab sih sebenarnya ini bener aman ya? Bener aman dipakai gitu? Aman, Pak. Untuk, amannya dari karena kan ada dijadikan sebagai antiseptik, Pak. Oh, ini bahan ininya ya? Iya, Pak. Berarti kalau nanti akan benar-benar diproduksi sih kayaknya tetap harus misalnya pakai izin BPOM gitu ya. BPOM ya. Nah, tapi dari dasarnya sih sebenarnya udah aman gitu. Seperti itu. Gitu ya? Ya, benar. Iya, Pak. Benar. Oh, udah ada jurnal kayak gitu yang nyebutin itu gitu ya? Udah ada sih, Pak. Jadi emang Yolan makanya ngambil daun sirih karena udah ada beberapa jurnal juga sih yang iya. Basicnya dari itu dulu sebenarnya, nggak ngasal tiba-tiba pakai daun sirih aja gitu, enggak? Enggak, Pak. Oh, enggak. Padahal mah daun pisang kan lebih banyak itu Bu ya. Ternyata berangkatnya ya udah. Ya berangkatnya berarti ada ilmunya lah ya, seperti itu. Ya dari saya sih cukup Bu Yani, masih ada? Kayaknya sudah juga Pak, sudah cukup dari saya, itu masukan-masukan buat Yolanda. Itu. Iya, dari Yolanda sendiri masih ada penjelasan tambahan? Sudah Pak. Sudah? Ya kalau sudah, berarti terima kasih untuk presentasinya. Terima kasih juga untuk Bu Yani untuk ujian pada sore hari ini. Terima kasih.